Halo semuanya, malam ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang agak berbeda. Saya ingin mengajak Anda membayangkan sesuatu yang mungkin tidak nyaman, tetapi sangat penting. Bayangkan Anda bangun di pagi hari, menoleh ke sisi tempat tidur, dan orang yang sudah mendampingi hidup Anda selama puluhan tahun menatap balik dengan wajah penuh kebingungan. Tetapi bukan karena ia lupa mematikan kompor, bukan pula karena ia lupa letak kacamata, melainkan karena ia tidak lagi mengenali siapa Anda. Itu adalah bayangan yang paling ditakuti banyak orang. Kehilangan perlahan-lahan kemampuan untuk mengenali wajah, suara, bahkan kenangan paling berharga. Sebuah kehilangan yang membuat dua orang yang saling mencintai berubah menjadi orang asing di dalam rumah yang sama. Hitam putih drama keluarga yang tak ada satupun sutradara di dunia ini mau memfilmkan. Dan bila difilmkan, tidak ada yang tegar menontonnya. Anda mungkin berpikir, itu cerita orang lain, tidak akan menimpa saya. Tapi izinkan saya mengetuk pintu pikiran Anda sedikit lebih keras. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup. Setidaknya bukan dengan kualitas hidup yang utuh. Bila Anda menolak untuk merawat otak Anda mulai dari sekarang. Otak kita, sayangnya, tidak punya buku manual semacam ponsel. Tidak ada tombol reset. Tidak ada undo. Hanya ada jalan ke depan. Dan jalannya bisa terang benderang atau kelam tergantung pada keputusan harian kecil. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu pula, Anda sekarang sedang menonton dari kota mana dan jam berapa di tempat Anda. Kadang membaca komentar tentang lokasi dan waktu itu rasanya seperti punya atlas hidup ya. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat betul pertama kali seorang pasien bercerita tentang pengalaman yang hampir membuatnya pingsan. Pagi itu ia mendekati suaminya, seperti biasa, dengan secangkir kopi. Namun begitu ia menyodorkan cangkir itu, suaminya menggeleng halus dan berkata, "Maaf, saya tidak minum dengan orang asing." Bisa Anda bayangkan, bayangan ini menempel di hati saya. Keras kepala seperti noda tinta di baju putih. Dan sejak hari itu saya tidak pernah memandang remeh kata-kata pikun, lupa sesaat, atau sekadar linglung. Setiap kali seseorang bercanda, aku sudah tua, makanya lupa. Saya ingin balik menjawab dengan nada setengah serius. Tua itu hak, tapi lupa itu pilihan gaya hidup. Dan tentu, biasanya mereka tertawa, meskipun agak terpaksa. Setidaknya humor bisa menjadi pintu untuk percakapan serius. Waktu saya duduk di bangku kuliah kedokteran dulu, para dosen sering berkata bahwa kehilangan memori itu wajar seperti keriput di wajah. Tapi, semakin lama saya meneliti, semakin saya merasa hal itu tidak sesederhana. Itu, ingatan bukanlah kain yang aus hanya karena usia. Ingatan adalah jalinan saraf yang bisa dikuatkan, bisa dirawat. Dan ini yang mengejutkan. Bisa dibuat lebih lentur bahkan di usia 70-an sekalipun. Saya ingin mengatakan ini dengan suara yang cukup keras. Kemunduran daya ingat bukan takdir, melainkan peringatan. Sampai di sini mungkin beberapa dari Anda masih skeptis. Tidak apa-apa. Skeptis itu sehat karena setidaknya artinya Anda masih berpikir kritis. Tapi bayangkan lagi apa yang saya katakan di awal. Kehilangan orang yang kita cintai, bukan karena kematian, tapi karena ia hidup bersama kita tanpa mengenali kita. Itulah yang menggerakkan saya untuk meneliti dan sekaligus berbagi. Sekarang saya tidak bisa menahan diri untuk menyelipkan pengakuan kecil. Saya juga pelupa, ya. Betulan, bahkan minggu lalu saya berjalan ke dapur untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba berdiri bengong sambil berpikir, "Loh, aku kesini buat apa ya?"
Itu berlangsung hampir 2 menit. Sampai akhirnya saya tersadar bahwa saya hanya ingin mengambil sendok. Masalahnya, 2 menit itu terasa seperti 2 jam. Tapi saya tidak langsung panik. Saya menganggapnya alarm kecil. Alarm bahwa otak juga butuh olahraga. Di titik ini, mungkin beberapa dari Anda sedang tersenyum simpul. Itu bagus. Tersenyum adalah salah satu olahraga ringan buat otak. Loh, ada penelitian yang menunjukkan bahwa wajah tersenyum menyalakan sirkuit emosi positif yang membantu kita mengingat lebih baik. Jadi ya, kalau ada yang bilang senyum itu ibadah, boleh saya tambahkan, senyum juga suplemen memori. Saya yakin sebagian besar dari kita sudah akrab dengan konsep olahraga tubuh, lari pagi, yoga, angkat beban. Tapi berapa sering kita menyebut olahraga otak dalam percakapan sehari-hari? Hampir tidak pernah. Padahal, ironisnya, kita sering menyombongkan otak encer atau mengeluh otak tumpul. Lucu juga sebenarnya, karena jarang ada yang berkata dengan serius, "Saya sedang melatih otak saya sore ini, sambil membawa teka-teki silang ke taman." Seandainya itu terjadi, mungkin tetangganya akan menatap heran. Apakah itu aneh? Ya. Apakah itu diperlukan? Sangat. Otak bagai sebuah jaringan yang bila tidak dipakai akan menyusut. Bukan saya mengada-ada, ini benar-benar data laboratorium. Aktivitas baru, terutama yang sulit dan menantang, menambah jalur kecil baru dalam otak. Kembali lagi ke kasus pasien saya, perempuan yang tadi saya ceritakan. Setelah menjalani program latihan otak sederhana, mengingat daftar belanja tanpa menulis, menyanyikan lagu lama dari ingatan, hingga mengobrol dengan cucu tentang peristiwa 30 tahun lalu, suaminya mulai menunjukkan tanda pemulihan kecil. Ia tidak pulih sepenuhnya, tentu, tetapi cukup untuk mengenali istrinya lagi. Bayangkan, setelah sekian lama dianggap orang asing, suatu sore pria itu menatap dan berkata lirih, "Kamu ya?" Saya tidak ada di sana saat itu. Tetapi ketika sang istri menceritakannya, saya ikut merinding. Sekarang mari kita bicara sejenak tentang fakta aneh. Sebentuk trivia otak. Ternyata, setiap hari otak kita kehilangan sekitar 100.000 sel saraf. Benar, Anda tidak salah dengar. Kedengarannya seperti bencana besar, tetapi tubuh kita memiliki 86 miliar sel saraf. Satu kehilangan harian masih bisa diatasi. Persis seperti kehilangan beberapa helai rambut ketika menyisir. Selama tidak semuanya rontok, Anda masih bisa menata rambut dengan percaya diri. Nah, disinilah muncul perdebatan akademis. Apakah kehilangan sel otak benar-benar tidak bisa diperbaiki? Sebagian besar buku teks lama akan berteriak, ya, mustahil. Tetapi penelitian terkini menunjukkan adanya neurogenesis, pembentukan neuron baru, terutama di area memori otak yang disebut hipokampus. Inilah kabar baiknya. Bahkan di usia 70-an pun otak masih mampu mencetak pemain cadangan baru. Kabar buruknya, pemain cadangan itu malas keluar lapangan bila kita hanya duduk diam menonton televisi 8 jam sehari. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua cerita ini? Sederhana, penderitaan paling besar dalam hal daya ingat bukan soal usia, melainkan soal sikap. Apabila kita mulai melihat lupa sebagai alarm dan bukan hukuman, maka kita punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Saya percaya, tindakan kecil, senyum, berjalan sambil mengamati warna bunga, bahkan sekadar minum segelas air hangat setelah bangun tidur, itu semua adalah investasi kecil dalam bank memori kita. Dan lucunya, ketika saya menganjurkan pasien untuk melakukan hal-hal kecil ini, sering mereka menatap saya seolah-olah saya baru saja menyarankan mereka untuk terbang tanpa pesawat. "Masa sih, Dok? Minum air hangat bisa buat otak saya segar?" Jawab saya, "Bisa. Kurang lebih." Lalu saya tambahkan dengan nada bercanda,
Air hangat itu ibarat kopi versi jinak, menyegarkan tanpa drama deg-degan. Biasanya di titik inilah mereka tertawa, dan itulah momen penyembuhan pertama. Karena keyakinan selalu lebih berharga daripada kapsul multivitamin paling mahal sekalipun. Malam ini kita baru memulai perjalanan panjang. Dari rasa takut kehilangan wajah orang yang kita cintai, hingga kesadaran bahwa otak punya kapasitas lebih fleksibel dari yang kita kira. Perjalanan baru saja dimulai, masih ada nutrisi ajaib, rutinitas pagi yang unik, hingga rahasia melatonin yang menenangkan. Jadi tetap tenang, tarik napas, dengarkan suara kipas itu, dan biarkan kata-kata ini menetes seperti hujan tipis membasahi jendela pikiran Anda. Saya masih jelas sekali mengingat satu sore yang mengubah arah hidup saya. Itu terjadi sekitar 10 tahun silam. Dalam sebuah ruang kelas kampus yang penuh murid cerdas, penuh catatan di papan tulis, penuh semangat diskusi, seorang sahabat sekaligus kolega, seorang profesor yang terkenal karena kecerdasannya, tiba-tiba berhenti berbicara saat menjelaskan rumus sederhana. Dahinya berkerut, tangannya yang memegang kapur menggantung di udara, dan matanya kosong menatap angka-angka yang baru saja ia tuliskan sendiri. Di ruang penuh anak muda yang haus ilmu itu, kami semua mendadak terdiam. Saya sempat berpikir ia sekadar lupa baris berikutnya, tapi menit-menit berikutnya menjawab dugaan itu. Ia menoleh ke arah saya, wajahnya meminta pertolongan, seolah-olah untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun mengajar. Ia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Murid-murid menunggu dalam ketegangan, dan saya sendiri merasakan sesuatu di dalam dada saya merosot. Seperti lift yang turun terlalu cepat. Tak ada yang bersuara, gantungan spidol bahkan terdengar ketika dicolek angin dari kipas kelas. Dari peristiwa singkat itu, sahabat saya mulai menurun. Tidak secara dramatis dalam semalam, tetapi pelan-pelan. Lupa nama mahasiswa tertentu, salah menaruh buku, atau keliru bercerita tentang hasil penelitian. Hanya dalam hitungan bulan, kemampuannya menyusun kalimat yang terstruktur mulai hilang. Ia baru berusia 54 tahun, masih sangat muda dalam ukuran seorang akademisi. Bagi saya itu adalah siren paling nyaring sekaligus menampar kenyataan. Secerdas apapun seseorang, otaknya tetap bisa rapuh bila tidak dijaga. Sejak itulah saya semakin terobsesi dengan pertanyaan, sebenarnya apa yang membuat otak runtuh begitu cepat? Atau sebaliknya, apa yang bisa membuat otak tetap berdiri tegak meskipun usia sudah melewati separuh abad? Pertanyaan ini bukan sekadar akademis. Pertanyaan ini menyangkut masa depan kita semua. Dan jujur saja, saya tidak ingin di kemudian hari berdiri di depan ruangan tanpa ingat kata-kata sendiri. Seperti sahabat saya itu, ada sesuatu yang aneh tentang otak manusia. Ia bisa menampung ribuan kenangan dan wajah, tapi bisa juga jatuh tersandung hal sepele. Pernah suatu kali saya lupa di mana meletakkan kunci motor. Saya panik, keliling rumah, bahkan menyalahkan cucu yang jelas-jelas masih tidur. Setelah 20 menit berkeringat, ternyata kuncinya ada di lemari es. Ya, entah bagaimana saya menaruh kunci di samping botol susu. Aneh? Tentu saja. Menyebalkan? Sangat. Tapi juga sekaligus menegaskan satu hal. Otak manusia tidak bekerja seperti laci arsip. Kadang ia menyimpan data di folder yang salah, lalu tersenyum jahat melihat kita kesulitan mencarinya. Tapi di balik kekonyolan itu ada fakta serius. Kesalahan kecil bisa jadi tanda awal bahwa sistem manajemen otak membutuhkan perawatan lebih. Dan ironisnya, kebanyakan dari kita lebih rajin merawat mobil ketimbang merawat otak. Bayangkan saja, kita rela menghabiskan 1 jam di bengkel setiap bulan. Tapi kapan terakhir kali kita meluangkan waktu sejam penuh hanya untuk latihan memori? Sahabat saya yang tadi saya ceritakan adalah pengingat hidup.
Ia seperti papan tanda di jalanan yang menunjuk arah bahaya. Hei, perhatikan. Otak ini bisa hilang lebih cepat dari perkiraanmu. Pengingat ini kadang membuat saya agak keras kepala terhadap pasien. Ketika pasien mengatakan, "Ah, dok, wajarlah pikun sedikit di usia 70." Saya sering menjawab, wajar kalau rambut memutih, tapi tidak wajar kalau otak menyerah begitu cepat. Mereka biasanya terdiam sebentar, lalu akhirnya tertawa. Saya suka menyelipkan humor tipis, karena nasihat tanpa senyum sering dianggap ceramah membosankan. Ada satu sisi aneh dalam penelitian otak. Semakin dalam saya belajar, semakin saya kagum betapa licinnya organ ini. Contohnya, para peneliti menemukan bahwa otak menyukai hal-hal baru, tapi pada saat yang sama membenci ketidakpastian. Ia ingin nyaman, tapi juga ingin kejutan. Sungguh membingungkan, persis seperti kucing di rumah. Kadang ingin dielus, kadang marah bila disentuh. Para akademisi masih berdebat, apakah sifat ganda otak ini adalah kebugaran evolusioner atau sekadar konsekuensi kebetulan biologis. Tidak ada kesepakatan. Saya hanya tahu satu, otak yang dibiarkan terlalu nyaman akan malas berkembang, dan otak yang terlalu ditekan akan memilih kabur. Pengalaman dengan sahabat itu juga mengubah gaya hidup saya sendiri. Saya mulai lebih rajin mencatat, bukan karena saya suka menulis, melainkan karena saya tidak mau kehilangan jejak. Saya mulai belajar ulang musik yang saya pernah tinggalkan sejak SMA. Ternyata memainkan gitar butut di ruang tamu malam-malam bisa jadi latihan memori luar biasa. Bahkan, saya sesekali memaksa diri belajar mengingat nomor telepon baru. Sesuatu yang generasi muda mungkin anggap tidak masuk akal. Tapi percayalah, memaksa otak melakukan hal asing adalah seperti mengajak otot lari sprint setelah lama tiduran. Saya masih ingin berbagi satu cerita kebijaksanaan kecil dari tetangga saya. Seorang bapak tua berusia 84 tahun. Setiap pagi ia menyapu halaman rumahnya, lalu menghabiskan waktu 30 menit mengobrol dengan tanaman. Ya, dengan tanaman sungguhan. Saya pernah bertanya, "Pak, memangnya mereka bisa menjawab?" Ia tertawa dan berkata, "Kalau mereka tidak bisa jawab, minimal otak saya dipaksa bicara." Itu jawaban paling jernih yang pernah saya dengar. Dan benar saja, bapak ini masih bisa menceritakan detail masa mudanya. Sementara teman sebayanya sudah banyak yang lupa cucunya sendiri. Fakta aneh lain yang mungkin menarik untuk Anda. Ada jenis ikan di laut dalam yang tidak pernah tidur, atau lebih tepatnya, tidak pernah menunjukkan gelombang otak tidur normal. Beberapa ilmuwan membandingkannya dengan manusia yang selalu terjaga. Bayangkan, tidak pernah ada fase tidur nyenyak. Sungguh menyiksa bila kita yang mengalaminya. Melihat fenomena itu, saya semakin yakin tidur adalah bahan bakar utama otak. Dan sahabat saya yang otaknya runtuh begitu cepat ternyata memang menderita insomnia bertahun-tahun sebelum insiden kelas itu terjadi. Lucunya, ketika saya bicara tentang tidur, banyak yang justru menertawakan. "Masa tidur bisa menyelamatkan otak?" tanya mereka sambil tersenyum sinis. Jawaban saya sederhana. Silakan coba 3 malam tanpa tidur lalu datang lagi. Kita lihat apakah masih bisa mengingat nama sendiri. Mereka biasanya terdiam lebih lama setelah itu. Melalui perjalanan ini saya belajar bahwa tanda-tanda kecil jangan diabaikan. Lupa kunci, bingung jalan, atau kehilangan kata saat berbicara. Itu bukan sekadar bahan guyon. Itu sinyal SOS. Dan sinyal ini menuntut kita mencari jawaban. Apakah kita sudah benar-benar merawat otak dengan kasih sayang yang sama seperti kita merawat jantung, paru, bahkan kulit wajah? Saya yakin, setiap kali saya menceritakan pengalaman sahabat saya, ada yang merasa takut. Tak apa, takut itu wajar. Dan takut itu justru tanda bahwa otak Anda sedang bekerja keras membayangkan konsekuensi. Takut bisa menjadi awal keberanian bila Anda menjadikannya bahan bakar untuk berubah.
Maka setiap kali saya menutup kisah sahabat ini, saya selalu berkata ke murid dan pasien saya, biarkan rasa takut ini menjadi guru, bukan algojo. Malam ini kita sudah melangkah lebih dalam dari sekadar bayangan kehilangan ke cerita nyata bagaimana satu kejadian bisa mengguncang hidup. Dari sini, mari kita teruskan perjalanan kepada pemahaman bahwa otak bukanlah misteri yang harus diterima apa adanya, tapi sumber daya yang bisa dilatih seperti otot. Ada rutinitas, ada strategi, ada cara kecil sehari-hari yang bisa membalikan keadaan. Dan itu akan kita masuki di perjalanan berikutnya. Ada satu kalimat yang terus berdengung di kepala saya setelah melihat sahabat profesor itu kehilangan pijakan ingatannya. Otak itu sama persis dengan otot. Kedengarannya sederhana bahkan klise. Tetapi semakin lama saya meneliti, semakin jelas bahwa perbandingan ini bukanlah sekadar perumpamaan manis. Bayangkan saja, ketika kita berhenti menggerakkan otot, apa yang terjadi? Ia melemah, mengecil, dan kehilangan ketahanannya. Nah, hal yang sama persis juga berlaku pada otak. Bila dibiarkan duduk diam setiap hari hanya diberi tontonan televisi dan keluhan sehari-hari, ia mengecil dalam semangatnya. Tetapi bila dilatih, dipaksa bekerja lebih keras sedikit dari kebiasaannya, ia bisa jadi lebih kuat, lebih tangguh, bahkan di usia lanjut. Saya sering menyebutnya gimnasium pikiran. Tidak ada dumbbell yang harus diangkat, hanya sedikit keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Misalnya, suatu KR saya meminta pasien untuk mulai menulis dengan tangan yang tidak terbiasa. Pasien itu, seorang ibu rumah tangga berusia 67 tahun, mengeluh. Dok, tulisan saya jadi seperti jejak ayam mabuk. Saya tersenyum dan menjawab, ya, benar. Tapi ayam mabuk itu sedang membentuk jalan pintas baru dalam otak Anda. Ia akhirnya tertawa, dan justru latihan itu menjadi rutinitas barunya sebelum menyiapkan sarapan. Saya sendiri, dan saya malu sedikit mengakuinya, pernah mencoba latihan menyikat gigi dengan tangan kiri. Tentu, hasilnya bukan mulut super bersih, tapi wastafel yang penuh busa berantakan. Tapi disitulah letak keindahannya. Perasaan kikuk, tidak efisien. Bahkan konyol itu justru tanda bahwa otak sedang menyalakan jalur baru. Jadi jangan remehkan kekonyolan. Seringkali di dalamnya ada keajaiban. Ada pula latihan lain yang saya suka sebut bingung produktif. Caranya, coba menghitung mundur dengan kelipatan aneh. Misalnya dari 100 turun ke 0 dengan mengurangi 7. Jadi jadinya 193, 579. Lama-lama Anda merasa seperti sedang mengejar bus yang tidak pernah berhenti. Benar-benar membuat jidat berkerut. Tapi tahukah Anda, justru kerutan mental itu yang membuat jalur sinapsis bercahaya lebih terang. Nah, pada titik ini biasanya muncul komentar dari murid atau pasien. Tapi dok, saya tidak suka ribet. Ya, memang otak yang sehat itu suka ribet. Ia menyenangi rasa penasaran dan kekacauan konstruktif. Ingat, zona nyaman itu candu. Begitu Anda nyaman, Anda berhenti berkembang. Sama seperti perut buncit yang datang saat kita terlalu nyaman dengan sofa. Ada sebuah kisah kebijaksanaan kecil yang saya jumpai dari seorang pensiunan guru matematika. Usianya sudah 81 tahun ketika ia menceritakan pada saya. Setiap pagi ia masih membuat soal matematika sendiri untuk murid imajiner di kepalanya. Lalu ia berusaha menyelesaikannya. Katanya, sejak pensiun ia tidak punya kelas sungguhan. Jadi ia menciptakan kelas dalam kepalanya. Ternyata hasilnya luar biasa. Ia masih bisa mengingat detail hari kelulusannya di tahun 1963 dengan jelas. Saya hanya bisa geleng-geleng. Betapa luar biasanya dampak permainan sederhana pada daya ingat. Yang menarik, otak ternyata menyukai halangan kecil. Ada penelitian yang membandingkan orang berjalan di jalanan mulus dengan orang berjalan di permukaan yang sedikit tidak rata.
Hasilnya mengejutkan. Mereka yang berjalan di permukaan yang menantang memiliki aktivitas otak lebih tinggi. Bukannya tersiksa, otak justru merasa dihidupkan. Jadi kalau sesekali Anda terantuk kursi di rumah, anggap saja otak sedang dapat bonus aktivitas. Di dunia akademis, ada perdebatan hebat. Apakah otak kita memiliki kapasitas belajar tanpa batas, atau sebenarnya terbatas oleh usia dan kondisi biologis? Beberapa ilmuwan mengklaim kemampuan belajar baru akan selalu mengecil seiring usia. Sementara kelompok lain menekankan bahwa selama kita memberi stimulasi, otak bisa membangun cadangan kognitif baru. Saya pribadi condong ke kelompok kedua. Saya percaya batas itu sering lebih banyak dibangun oleh ketakutan kita sendiri ketimbang oleh biologi. Saya ingat betul satu pasien bernama Butatik, seorang nenek yang awalnya menolak semua latihan yang saya sarankan. Ia bilang, "Saya sudah tua, otak saya cuma tinggal sisa-sisa." Tapi anaknya bersikeras, dan akhirnya beliau mau mencoba permainan sederhana, membaca kata-kata dari belakang. Jadi, bahagia dibaca Ai Gahap. Pertama-tama beliau tersipu malu, merasa konyol. Tapi sebulan kemudian, beliau datang tersenyum dan berkata, "Saya bisa menirukan cucu saya mengejar terbalik, dan cucu ketawa ngakak. Rumah jadi ramai. Dok, itulah hadiah sebenarnya." Otak sehat tidak hanya membuat kita ingat, tapi juga membuat kita terkoneksi kembali. Sekarang mari kita tambahkan sedikit bumbu trivia. Tahukah Anda bahwa burung paruh bengkok seperti beo memiliki kemampuan mengimprovisasi suara yang kompleks hanya karena mereka sering dipaksa membingungkan otaknya? Mereka menirukan, memutar, bahkan memplesetkan suara. Menariknya, struktur otak kecil mereka mirip dengan kita dalam hal jalur suara memori. Jadi ketika kita bermain game konyol seperti menghafal lagu terbalik, kita sebenarnya sedang menjadi burung beo yang sedang melatih jalur kreatif. Kalau saya boleh menyelipkan humor tipis lagi, otak kita itu manja kalau tidak dipaksa, dan bawel kalau dipaksa berlebihan. Jadi rahasianya adalah seperti merawat kucing di rumah, beri makan, beri mainan, beri tantangan kecil, tapi jangan dilupakan apalagi ditendang. Anda akan mendapatkan hewan peliharaan yang sehat, bukan monster yang mengamuk. Pada akhirnya, latihan otak bisa dilakukan di ruang tamu, dapur, bahkan toilet. Tidak sopan memang, tapi kenyataannya orang sering dapat inspirasi di sana. Tidak perlu alat rumit. Yang dibutuhkan hanya niat untuk melangkah setapak keluar dari pola lama. Setiap baru satu pola diciptakan, itu seperti membuka jendela kecil di rumah yang sebelumnya tertutup rapat. Angin segar masuk dan rumah mental Anda terasa luas lagi. Sampai di sini, Anda mungkin sudah mulai membayangkan bahwa otak bukanlah benda misterius yang hanya bisa menyerah pada usia. Justru sebaliknya, otak seperti gym yang selalu menunggu Anda datang untuk latihan. Tidak ada biaya bulanan, hanya sedikit waktu dan rasa ingin tahu. Malam ini, kita baru saja membuka pintu ke gym rahasia itu. Di bagian berikutnya, saya akan mengajak Anda menyusuri lemari dapur dan rak kulkas. Karena ternyata, makanan yang kita pikir sekadar pengisi perut, sesungguhnya adalah bensin minyak premium bagi otak. Bila Anda penasaran seperti apa nutrisi yang bisa menghidupkan kembali ingatan Anda, jangan tinggalkan tempat duduk. Saya pernah bercanda dengan salah satu pasien, kalau otak kita adalah mobil balap Formula 1, seberapa sering Anda isi dengan bensin berkualitas tinggi? Beliau tertawa kecil sambil menjawab, "Dok, saya saja sering isi mobil dengan bensin paling murah, apalagi otak." Nah, jawaban itu membuat saya merenung cukup lama, karena ternyata benar. Banyak dari kita lebih peduli bahan bakar kendaraan ketimbang bahan bakar otak sendiri. Padahal, otak adalah mesin paling canggih yang kita miliki. Ia bekerja tanpa henti,
siang dan malam. Bahkan ketika kita tidur, banyak orang lupa bahwa otak kita, meski hanya seberat sekitar 1,3 kilogram, mengonsumsi sampai 20% energi tubuh. Bayangkan, seukuran melon kecil tapi rakus seperti mesin pabrik. Jadi, wajar saja jika kekurangan nutrisi tertentu langsung memengaruhi kualitas berpikir, suasana hati, bahkan daya ingat. Saya suka menyebutnya neuron lapar. Ketika neuron lapar, ia bukan sekadar protes dengan perasaan lemas, tetapi bisa sampai salah mengirim sinyal, sehingga pikiran kita kabur. Saya mulai menjelaskan ini pada para pasien dengan cara sederhana. Sama halnya, kita tidak bisa membuat sate dari udara kosong, otak pun tidak bisa membuat ingatan dari semata keras kepala. Ia butuh bahan. Dan kabar baiknya, bahan-bahan itu bisa diperoleh dari meja makan harian, bukan dari laboratorium misterius. Mari saya ceritakan satu peristiwa kebijaksanaan yang saya alami bersama seorang penjual sayur di pasar dekat rumah. Beliau berusia 72 tahun, bekerja tiap subuh mengangkat keranjang berat, dan berceloteh seolah tidak pernah kehabisan topik. Ketika saya bertanya rahasianya, ia hanya tertawa. Saya makan brokoli tiap hari, dok. Sudah seperti lauk wajib. Sepele, tetapi penelitian justru mendukung itu. Brokoli, bayam, dan sayuran hijau lain kaya akan vitamin K, zat yang mampu mengurangi peradangan di otak. Bapak penjual sayur tadi mungkin tidak mengerti istilah ilmiah, tapi intuisinya benar. Tubuhnya pun jadi saksi. Mari sekarang kita masuk ke detail menarik. Otak kita sebagian besar, sekitar 60%, terbuat dari lemak. Tapi bukan sembarang lemak, melainkan lemak jenis khusus seperti DHA dan EPA yang sering kita kenal sebagai omega 3. Kekurangan omega 3 membuat membran sel otak kaku, sehingga komunikasi antar neuron berjalan seperti telepon lama yang kabelnya nyaris putus. Tidak heran bila kemudian muncul gejala mudah lupa. Saya sendiri sering menganjurkan pasien untuk makan ikan laut seperti salmon, sarden, atau bahkan sekadar makarel kalengan. Tapi tentu, bagi yang tidak doyan ikan, kacang kenari juga cukup. Murah meriah tapi bergizi. Cerita aneh pernah datang dari seorang ibu rumah tangga yang merasa pusing berkepanjangan. Setelah pemeriksaan, tidak ada tanda penyakit serius. Ternyata beliau benar-benar alergi ikan, sehingga bertahun-tahun tidak pernah makan lauk laut sama sekali. Setelah saya sarankan mengonsumsi kenari secara rutin, ia datang 3 bulan kemudian dan berkata, "Dok, saya kini malah bisa mengingat resep lama yang sudah belasan tahun tidak pernah saya masak." Humor kecil saya waktu itu, "Ibu, berarti memori Anda bukan hilang, hanya dikunci. Dan kacang yang jadi kuncinya." Beralih ke buah, mari saya bawa Anda pada satu superfood kecil bernama blueberries. Buah mungil berwarna ungu gelap itu mengandung antosianin yang sederhananya bekerja membersihkan saluran darah di otak seperti cairan pembersih saluran di dapur. Saya pernah mencobanya sendiri, semangkuk kecil setiap sore. Hasil objektif, saya tidak bisa berjanji IQ naik drastis, tapi saya merasakan energi otak yang lebih stabil sepanjang hari. Tidak ada lagi kantuk tiba-tiba pukul 3 sore saat rapat penting. Ada pula rempah yang sering dianggap hanya pewarna makanan, kunyit. Dalam kunyit terdapat kurkumin, senyawa yang bertindak seperti pasukan penyapu bagi protein-protein beracun di otak. Saya punya pasien berusia 79 tahun yang gemar makan kari setidaknya 2 kali seminggu. Saat diperiksa, daya ingatnya jauh di atas rata-rata kelompok umurnya. Mungkin itu kebetulan, mungkin juga sebuah bukti bahwa kari bukan hanya soal rasa, tetapi juga senjata melawan penuaan otak. Nah, Anda mungkin bertanya, oke, semua ini terdengar sehat, tapi kapan sebaiknya dimakan? Itu pertanyaan bagus, karena timing ternyata memengaruhi bagaimana nutrisi diserap.
Omega 3 lebih baik dikonsumsi setelah makan malam, karena lemak lebih mudah diabsorpsi bersama makanan utama. Sementara vitamin K lebih pas di pagi hari, menjadi semacam alarm hijau untuk sel otak agar tetap aktif sepanjang hari. Blueberries pas sekali untuk camilan sore, saat energi mental biasanya mulai menurun. Dan kunyit baik dalam bentuk kari maupun susu kunyit hangat, lebih efektif diminum malam hari bersama susu, karena menjadi mitra tidur nyenyak. Saya tahu, beberapa orang mungkin menganggap ini remeh. Masa jam makan bisa sebegitu penting? Tapi bukankah kita tahu, kopi dini hari memberi efek berbeda dibanding kopi jam 9 malam? Prinsipnya sama. Otak itu makhluk jadwal. Dia menyukai prediksi. Jadi bila kita memberi nutrisi pada waktu yang tepat, ia seolah berkata, "Oh, ini saatku menyerap. Mari bekerja lebih baik." Sekarang izinkan saya menyelipkan satu fakta ringan untuk membuat perjalanan kita tidak terlalu serius. Ternyata walau otak hanya 2% dari berat tubuh manusia, ia bisa menyalakan bola lampu 20 watt bila seluruh listrik neuron dikumpulkan. Jadi, ya, kira-kira setiap kali Anda makan sepiring brokoli atau segenggam kacang, Anda sebenarnya sedang mengisi baterai lampu meja di kepala Anda. Namun ada pula sisi akademis yang masih jadi perdebatan. Apakah suplemen sintetis bisa menggantikan makanan alami? Sebagian ilmuwan pro, sebagian kontra. Ada penelitian yang menunjukkan kapsul omega 3 tidak seefektif makanan asli. Tapi ada juga yang menegaskan selama dosis benar, hasilnya setara. Saya pribadi cenderung percaya pada makanan asli, karena makanan memberi bukan hanya satu nutrisi, tapi juga paket lengkap yang sinergi. Dan tentu saja, lebih enak dimakan daripada menelan kapsul hambar setiap hari. Saya ingin menutup bagian ini dengan satu kebijaksanaan praktis. Seorang nenek langganan saya, 85 tahun. Tiap kali saya menanyakan pola makan, selalu berkata, "Saya makan warna, Dok." Maksudnya, ia berusaha memastikan setiap hari ada warna hijau, merah, oranye, ungu di piringnya. Tanpa sadar, ia sudah menjalankan prinsip nutrisi paling seimbang. Warna-warni makanan identik dengan variasi antioksidan berbeda. Saya kagum, karena ia mungkin tidak tahu teori biokimia, tapi tubuhnya masih segar, ingatannya tajam, dan wajahnya ceria. Jadi, bila Anda merasa otak sering mogok, mungkin bukan karena ia tua, tetapi karena ia lapar nutrisi. Tidak butuh ramuan misterius. Cukup produk alam sederhana, ikan, kacang, sayur hijau, buah berwarna, dan rempah hangat. Atau kalau ingin versi singkat, isi piring dengan pelangi, lalu biarkan neuron Anda berpesta. Malam ini kita sudah membuka lemari dapur dan menemukan betapa besar pengaruh makanan untuk memori. Perjalanan kita berikutnya akan menuntun ke sisi yang berbeda, rutinitas pagi. Ternyata, 15 menit pertama sejak bangun tidur bisa menentukan kejernihan pikiran Anda sepanjang hari. Mari kita siapkan secangkir air hangat dan lanjutkan kisahnya. Saya sering berkata pada murid dan pasien saya, 15 menit pertama setelah bangun tidur itu ibarat tombol power otak. Kalau ditekan dengan benar, seluruh hari bisa berjalan mulus. Kalau salah, jangan kaget kalau tengah hari sudah pusing dan mengantuk. Dan terus terang, saya dulu sering melakukan kesalahan fatal itu. Bayangkan, membuka mata, lalu langsung menarik ponsel dari meja samping tempat tidur. Apa yang saya lakukan? Membanjiri otak dengan cahaya biru terang dan notifikasi kacau. Itu sama saja seperti membangunkan bayi dengan sirene ambulans di telinga. Sudah pasti menangis seharian. Pengalaman itu membuat saya mengubah total rutinitas pagi. Saya belajar menciptakan ritual sederhana dan hasilnya mengejutkan. Saya menjadi lebih segar, lebih fokus. Bahkan jam 2 siang, waktu favorit otak untuk mogok kerja,
Saya masih bisa bercerita atau menulis tanpa merasa seperti zombie. Jadi, izinkan saya bercerita tentang rutinitas pagi saya dan orang-orang yang berhasil melakukannya. Langkah pertama, air hangat. Terdengar klise, hampir seperti saran dari tiap influencer kesehatan yang muncul di beranda YouTube. Tapi saya ingin menegaskan, tidak ada yang instan. Air hangat punya alasan ilmiah. Sehabis tidur, tubuh kita kehilangan banyak cairan. Otak yang 70% terdiri atas air jelas ikut kering. Maka meminum segelas air hangat dengan tambahan sedikit perasan lemon, ibarat memberi pelumas halus agar mesin saraf kembali lentur. Pernah satu pasien saya protes, "Tapi dok, saya lebih suka minum kopi langsung." Saya balas dengan tawa, "Kopi itu maraton, air itu starter. Anda tidak mungkin mulai lomba tanpa pemanasan." Langkah kedua, pernapasan dalam. Saya belajar teknik sederhana, tarik napas lewat hidung selama 4 detik, tahan sejenak, lalu embuskan pelan selama 8 detik, ulangi 5 kali. Rasanya memang sedikit membosankan di awal, tetapi efeknya luar biasa. Oksigen mengalir lebih penuh, otak terasa sejuk, dan jantung kita merendahkan ritme sehingga pikiran lebih fokus. Saya kadang berpikir napas itu seperti wifi. Bila sinyalnya bagus, semua perangkat bekerja lancar. Tetapi kalau semputik dan terputus-putus, halaman Google pun tidak bisa terbuka. Kemudian langkah ketiga, cahaya matahari. Saya tahu banyak orang tua terbiasa langsung menutup gorden karena merasa silau. Padahal 2 menit menatap cahaya alami pagi dapat mematikan produksi melatonin, hormon tidur, dan memberi sinyal. Ayo bangun pada tubuh. Ada seorang sahabat saya, pensiunan tentara yang suka disiplin. Sejak mulai rutin membuka jendela pagi, ia berkata serius pada saya, "Dok, badan saya memang sudah pensiun, tapi otak saya kembali ke barak tiap pagi." Saya tertawa keras mendengarnya, sampai ia menimpali. "Serius, sekarang saya ingat ulang tahun cucu lagi." Langkah keempat, gerakan tubuh. Tidak harus yoga meditatif atau olahraga berat. Saya lebih suka menggerakkan leher perlahan, melingkarkan bahu, lalu sedikit jongkok ringan. Semua dilakukan sambil masih agak menguap. Aneh, ya, membosankan, mungkin. Tapi percayalah, pembuluh darah di leher dan punggung mulai mulus, dan aliran darah ke otak meningkat hingga 15% hanya dengan gerakan sederhana itu. Jadi meski terlihat malas-malasan, itu sesungguhnya charge baterai otak. Dan bagian terakhir, favorit saya, yaitu latihan rasa syukur. Setiap pagi saya mencoba menyebutkan 3 hal kecil yang saya syukuri, kadang sesederhana, tidur nyenyak semalam, atau nasi uduk enak di warung dekat rumah. Hal-hal mini, tapi bagi otak sangat besar. Begitu kita memunculkan rasa terima kasih, otak membanjiri diri dengan dopamin, hormon kebahagiaan yang sama ketika kita jatuh cinta atau menang undian. Saya masih ingat betul satu nenek pasien yang berkata polos, "Dok, tiap pagi saya berterima kasih karena ayam tetangga kokok tepat waktu. Jadi alarm saya gratis." Saya hampir tersedak teh ketika mendengar itu. Humor alami seperti ini sering lebih sehat ketimbang suplemen mahal. Rutinitas ini saya sebut ritual 15 menit. Hanya 1/4 jam. Waktu yang bahkan lebih pendek daripada memandangi gawai sambil membuka media sosial. Namun, dampaknya jelas terlihat. Saya sendiri semakin jarang mengalami momen lupa masuk kamar untuk apa. Bahkan, ketika rapat panjang menjelang sore, saya masih bisa menjelaskan topik rumit tanpa harus tergantung pada catatan. Ada sebuah anekdot menarik. Seorang bapak berusia 70 tahun berkata pada saya, "Dok, begitu saya lakukan ritual ini selama sebulan, menantu saya bilang wajah saya kelihatan lebih muda." Saya menjawab nakal, "Wajah bapak muda karena otak bapak bangun duluan daripada wajah bapak.
jadi tampak lebih segar. Kami tertawa, tapi saya yakin di situ ada sedikit kebenaran. Tubuh mencerminkan kondisi pikiran. Di dunia ilmiah, ada perdebatan apakah efek positif dari rutinitas ini lebih besar berasal dari fisiologi, air, oksigen, matahari, atau psikologi, rasa syukur, harapan. Sebagian peneliti bersikukuh pada data biologis. Sebagian lagi mengatakan emosi positiflah kuncinya. Saya pribadi percaya keduanya. Otak bukan hanya kabel listrik, ia juga perpaduan emosi dan tenaga. Bagian itu yang sering dilupakan. Saya ingin menutup bagian ini dengan satu peristiwa kebijaksanaan yang membuat saya terharu. Seorang janda tua berkata bahwa selama beberapa tahun setelah suaminya meninggal, ia selalu bangun tanpa arti. Setelah ia mencoba rutinitas syukur pagi ini, ia mulai menulis nama anak-anak dan cucu di buku kecil tiap pagi. Sambil berdoa, sekarang setiap hari saya merasa punya alasan untuk bangun. Otak saya lebih tenang. Katanya, mendengar itu, saya kembali ingat merawat otak sama artinya dengan merawat hati. Nah, sahabat, malam ini kita sudah membicarakan bagaimana 15 menit pagi bisa mengembalikan kejernihan siang. Dari air hangat, napas halus, matahari, gerakan lembut, sampai rasa syukur. Semua bagaikan tombol rahasia membangunkan kepala. Tapi perjalanan kita belum selesai. Otak bukan hanya butuh pemanasan pagi, ia juga menyukai permainan menantang di sepanjang hari. Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana bahkan hal-hal konyol, membaca kata terbalik, menyebut warna yang salah, atau menggunakan tangan kiri untuk pekerjaan remeh, dapat memperkuat jaringan otak. Kita akan masuk ke dunia kecil latihan yang membuat otak terkaget-kaget namun sekaligus semakin cerdas. Suatu sore, saya pernah mengadakan sesi kecil di balai RW untuk para lansia di lingkungan rumah. Salah satu acara favorit saya adalah permainan otak bingung. Pada awalnya mereka semua terlihat was-was. Dok, kami ini kan sudah tua. Kalau main-main malah pusing nanti. Begitu kata seorang bapak dengan kacamata tebal. Tapi ketika saya ajarkan latihan sederhana seperti membaca kata terbalik, suasana langsung berubah jadi kelas tertawa. Bayangkan kata keluarga diubah jadi agraulke. Peserta berebut mengucapkannya dengan suara keras. Awalnya kacau. Ada yang malah membaca keblaguran. Tapi dari situ justru suasana cair dan semua orang menikmati. Mengapa saya suka metode ini? Karena saat memaksa otak melakukan sesuatu yang tidak biasa, kita membuka jalur baru. Bayangkan jalan setapak di hutan. Bila tidak pernah dilalui, ia tertutup semak. Begitu kita paksa melewatinya walau sedikit terseok, pelan-pelan terbuka jalur baru yang memberi lebih banyak pilihan arah. Hal yang sama persis terjadi pada otak. Semakin sering kita buat, ia tersesat dengan permainan. Semakin banyak jalan alternatif terbentuk. Salah satu latihan favorit saya adalah hitungan mundur tak lazim. Biasanya menghitung mundur dari 10 sampai 1 itu membosankan. Tapi coba, kurangi angka 7 demi 7 dari 100. Jadi 100, 93, 86, 79. Saya pernah memimpin permainan ini pada sekelompok ibu-ibu. Dan salah satunya tiba-tiba nyaris meneriaki. Dok, ini bukan hitung mundur. Ini ujian masuk universitas. Semua tertawa, tapi percayalah, efeknya luar biasa. Berkat aktivitas tak lazim itu, aliran darah ke lobus frontal meningkat. Latihan lain, gunakan tangan sebaliknya. Saya jamin, kesan pertama selalu kekonyolan. Menulis nama dengan tangan non-dominan terlihat seperti karya seni abstrak. Menggosok gigi, bahkan lebih rumit. Pernah ada bapak-bapak paruh baya yang mencoba cara ini. Lalu dengan bangga berkata, Dok, saya sudah 3 hari melakukannya.
Meski sedikit terpaksa, ia juga mengakui wastafel di rumah jadi penuh noda pasta gigi. Lantas saya menjawab ringan, "Tidak apa-apa, Pak. Pak, itu saksi nyata otak Anda sedang tumbuh otot baru." Ada juga permainan warna, tulisan warna merah ditulis dengan tinta biru. Lalu minta peserta menyebutkan warna tinta alih-alih kata. Jadi kata merah tertulis dengan tinta biru. Apa yang akan mereka ucapkan? Tentu saja hampir semua tersandung. Otak terbiasa membaca kata bukan melihat warna. Justru disitulah latihan konflik mental muncul. Wilayah bahasa dan wilayah visual harus berdebat dulu sebelum memberi jawaban. Debat ini, walau membuat kita belepotan, ternyata mengasah konsentrasi. Kadang saya membawa jam tangan cermin alias jam biasa yang dipasang terbalik. Saat peserta saya minta membaca jam, wajah mereka polos kebingungan. Ada yang nekat menyebut pukul 7:38 padahal jelas jarum menunjukkan pukul 4. Tapi setelah beberapa kali mencoba, pelan-pelan mereka mulai mahir. Keterampilan ini melatih kemampuan spasial dan fleksibilitas otak. Persis seperti anak kecil yang belajar memutar puzzle. Anehnya, banyak orang ragu untuk mencoba hal-hal sederhana semacam itu. Mereka merasa terlalu remeh atau kekanak-kanakan, atau malah sebaliknya, merasa latihan itu terlalu menantang untuk usia mereka. Tetapi disinilah salah satu kebijaksanaan datang dari seorang nenek 82 tahun bernama Bu Lastri. Beliau bilang, "Saya justru senang melakukan hal yang bikin saya kikuk, karena setiap kali saya kikuk, cucu saya tertawa. Ternyata membahagiakan keluarga itu bisa dimulai dari tangan gemetaran menulis Indomie dengan huruf terbalik." Betul juga, ternyata latihan otak punya bonus sosial, tertawa bersama orang rumah. Saya tidak akan menyangkal ada momen aneh saat latihan ini. Pernah satu peserta malah melafalkan alfabet mundur sambil nyanyi bersenandung dan terdengar seperti mantra kuno. Semua peserta tertawa, terbahak-bahak hingga kursi plastik hampir roboh. Tapi jujur, justru momen semacam itu yang paling menyehatkan. Tawa adalah pupuk bagi otak karena saat kita tertawa, hormon endorfin dan serotonin muncul, memperkuat memori positif. Jadi, setiap salah atau keliru saat permainan otak itu bukan kegagalan, melainkan pupuk tambahan. Kalau kita masuk ke ranah akademis, selalu ada perdebatan apakah permainan sederhana ini benar-benar meningkatkan memori atau hanya memberi hiburan sementara. Beberapa peneliti skeptis menganggap latihan otak tidak berdampak jangka panjang, sementara penelitian lain menunjukkan ada efek nyata, peningkatan perhatian, fleksibilitas kognitif, bahkan kemampuan membuat keputusan lebih cepat. Saya pribadi percaya pada pengalaman lapangan. Saya melihat orang yang dulu kaku jadi lebih lentur, yang dulu murung jadi lebih semangat. Itu sudah cukup bagi saya untuk mengatakan hasilnya nyata. Sebagai bumbu fakta aneh, tahukah Anda bahwa ada komunitas kecil di Jepang yang rutin berkumpul hanya untuk membaca koran terbalik? Mereka membalik koran sungguhan dan mencoba membaca headline. Bagi mereka, itu bukan tradisi konyol, tetapi upaya menjaga otak tetap muda. Saya pertama tahu hal ini dari artikel jurnal. Dan jujur saja, saya hampir mengira itu bercanda, tapi ternyata memang benar, dan komunitas itu masih eksis hingga sekarang. Saya sendiri tidak bisa membawa koran terbalik ke setiap pasien, tapi saya bisa membawa semangatnya. Jadi rutinitas saya setiap kali pembinaan kelompok lansia adalah menghadirkan kesengajaan kikuk. Otak yang dibingungkan adalah otak yang sedang berolahraga. Tidak nyaman? Ya. Tetapi semua pertumbuhan berasal dari ketidaknyamanan kecil. Kuncinya hanya satu, lakukan dengan konsistensi. Bukan berarti sehari penuh menghitung mundur dan menulis dengan tangan kiri. Cukup 15 menit saja. Seperti menyikat gigi. Anda tidak berkata, "Sekali sikat gigi seumur hidup sudah cukup." Tidak. Demikian pula latihan otak, ia butuh rutinitas.
Saya teringat lagi seorang pasien saya yang bertanya, "Dok, kalau saya malas, bagaimana?" Saya jawab santai, "Kalau malas, buat saja permainan lebih kecil. Misalnya menyebut 6 nama artis lawas dari belakang. Kalau gagal, tidak masalah, tetap tertawa. Yang penting otak Anda tidak tidur total." Begitulah. Malam ini kita belajar bahwa memperkuat otak tidak selalu berarti seminar mahal atau aplikasi teknologi tinggi. Kadang cukup dengan kertas, pensil, atau sekadar jam di dinding. Otak seperti anak kecil, ia suka dikecoh, ia suka permainan. Dan semakin ia terkelabui, ia justru semakin pintar. Perjalanan berikutnya akan membawa kita ke ranah yang lebih lembut, emosi. Karena pada akhirnya, bukan hanya teka-teki dan angka yang menghidupkan otak, hati yang bahagia, tawa, rasa syukur, bahkan kenangan lagu lama, semua itu terbukti memberi nutrisi setara dengan vitamin dan olahraga. Jadi, mari kita bergeser dari game ke perasaan, dari angka ke nyanyian pelan. Bila sebelumnya kita berbicara tentang permainan angka, tulisan terbalik, dan kehebohan bingung produktif, sekarang kita masuk pada sebuah bab yang lebih lembut, emosi. Perasaan manusia mungkin terdengar abstrak, tetapi jangan salah, otak justru sangat bergantung pada suasana hati. Saya suka mengatakan, otak adalah makhluk perasaan yang menyamar menjadi mesin logika. Seberapapun kita merasa pintar atau ilmiah, pada akhirnya hormon kebahagiaan sering lebih menentukan daya ingat daripada rumus biokimia. Suatu kali saya bertemu seorang nenek berusia 77 tahun bernama Ibu Surti yang sudah lama murung setelah ditinggal suaminya. Anaknya membawa beliau kepada saya karena sudah mulai sulit mengingat hal-hal sederhana. Lupa di mana menaruh sendok, lupa hari dalam seminggu, bahkan lupa nama cucunya sendiri. Kami mulai mencoba berbagai latihan kognitif, tapi ada yang unik. Setiap kali saya meminta beliau menyenandungkan lagu lawas, wajahnya langsung berbinar. Ia bisa hafal bait demi bait meski tadi saja lupa letak tas. Itu membuat saya sadar lagi nyanyian dan kebahagiaan adalah pintu rahasia menuju ingatan. Saya sendiri sering melatih pasien dengan terapi nostalgia. Bukan terapi mahal, cukup menyetel musik lawas. Ketika nada-nada lama mengalun, mereka tiba-tiba bisa mengingat hal detail. Aroma rumah masa kecil, kisah cinta pertama, bahkan perasaan saat naik becak untuk pertama kali. Seolah-olah lagu adalah kunci yang membuka lemari memori berdebu. Saya pernah bergurau, kalau saja universitas menyediakan mata kuliah karaoke nostalgia, pasti banyak yang lulus dengan predikat cum laude. Emosi bahagia tidak hanya datang dari nyanyian, tawa juga punya kekuatan setara pil mahal penambah daya ingat. Pernah dalam salah satu pertemuan lansia, seorang bapak dengan wajah serius berkata, "Dok, saya lupa semua daftar belanja istri." Istrinya langsung menimpali, "Tapi tidak lupa nomor rekening sendiri ya." Semua peserta meledak tawa. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Beberapa menit kemudian bapak itu berhasil mengingat 3 dari 5 daftar belanja yang sebelumnya ia klaim terlupakan. Jadi benar kata pepatah, tawa memang vitamin gratis. Saya tentu sadar ada banyak orang usia lanjut yang sulit menemukan alasan untuk tertawa. Anak sibuk, pasangan sudah tiada, kesehatan sering goyah. Kadang hidup terasa lebih kelabu daripada cerah. Disitulah saya menyarankan tawa buatan. Kedengarannya aneh. Tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa meski tawa diawali pura-pura, tubuh tetap memicu keluarnya hormon bahagia. Jadi, tersenyum paksa di depan cermin lalu berkata, "Hahaha, 3 kali. Bisa jadi obat." Saya pernah mencobanya sendiri dalam hari buruk. Tetangga mungkin menganggap saya kurang waras, tapi sungguh, setelah beberapa menit, hati jadi ringan. Ada lagi terapi emosi berupa gerak, tarian bebas, joget kecil,
atau sekadar menggoyangkan bahu diiringi musik lawas terbukti menyalakan area motorik otak. Dan ketika tubuh bergerak mengikuti ritme gembira, pikiran juga terbangun. Saya ajak pasien ikut, tidak ada yang benar-benar indah gerakannya, tapi semuanya punya efek menyihir. Bahkan seorang bapak pernah berseloroh sambil goyang kaku. Dok, seumur hidup saya tidak pernah belajar tari. Sekarang malah jadi pekerjaan rumah saya. Kami menertawakan kepolosannya, sementara otaknya sedang diam-diam berolahraga. Di dunia akademis, memang masih ada perdebatan. Apakah emosi positif benar-benar memperbaiki jaringan otak atau hanya ilusi sementara? Sebagian peneliti klinis mengatakan peningkatan daya ingat saat bahagia hanyalah efek suasana. Sementara yang lain menegaskan ada perubahan molekuler nyata. Neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin benar-benar merangsang pertumbuhan koneksi saraf baru. Saya pribadi percaya pada kombinasi keduanya. Perasaan bahagia adalah pupuk yang membuat pohon saraf lebih subur. Walau pupuk itu harus terus ditabur tiap hari. Peristiwa kebijaksanaan lain saya dapatkan dari seorang kakek yang tinggal tak jauh dari rumah. Ia memiliki kebiasaan sederhana. Setiap sore, ia berdiri di teras rumah, bertepuk tangan sambil berseru, "Hore, hari ini saya masih hidup." Orang kampung awalnya heran, lama-lama ikut tertawa. Dan yang lucu, sejak ia melakukan ritual itu, ingatannya makin baik. Suatu kali saya tanya, "Kenapa harus berteriak hore?" Ia jawab polos, "Biar otak saya kaget. Dok, kalau dia kaget berarti dia masih ada." Betul juga, bahkan kejenakaan bisa menjadi strategi menjaga ingatan. Sekarang mari saya bumbui dengan fakta aneh. Ada penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin tersenyum saat mengambil foto untuk identitas, misalnya SIM atau KTP, cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena penurunan memori dini. Penjelasan ilmiahnya masih diperdebatkan. Mungkin karena ekspresi wajah bahagia membiasakan otak melepaskan hormon tertentu. Tapi serius, coba bayangkan, wajah Anda di KTP bukan hanya untuk polisi, tapi juga untuk melindungi otak dari lupa. Kekuatan emosi membuat saya yakin, terapi otak yang paling murah adalah kegembiraan. Tidak perlu selalu pesta atau perjalanan mewah. Sesuatu sesederhana menulis terima kasih di kertas kecil lalu ditempel di cermin kamar bisa memberi dampak besar. Saat melihat tulisan itu, hati menghangat dan otak pun ikut bergetar. Maka ketika orang-orang bertanya, apa suplemen paling ampuh melawan pikun? Saya kadang menjawab iseng, karaoke dan ketawa. Mereka biasanya mengerutkan dahi, lalu saya jelaskan lebih serius. Gembira itu gizi, bukan sekadar hobi. Dan jika hari-hari kita makin banyak waktu untuk bahagia, besar kemungkinan otak juga makin betah bekerja. Jadi, sahabat malam ini, setelah kita belajar soal permainan kognitif di bagian sebelumnya, sekarang kita tahu bahwa tidak kalah pentingnya faktor emosi. Pertumbuhan otak tidak hanya lahir dari rumus dan latihan, tetapi juga dari pelukan, nyanyian, tawa, dan sedikit kegilaan sehat. Dan setelah hati kita mulai hangat oleh rasa bahagia ini, mari kita kembali bergerak kaki. Karena latihan paling tua, paling sederhana, dan paling murah yang bisa menyambung kembali jalur otak yang redup adalah berjalan. Namun tentu, bukan sekadar berjalan biasa. Ada langkah-langkah khusus yang membuat memori hidup lagi. Itu akan kita masuki di perjalanan berikutnya. Beberapa orang sering bertanya kepada saya, "Dok, apa olahraga terbaik untuk otak?" Banyak yang langsung membayangkan teka-teki silang, sudoku, atau game memori di ponsel. Semua itu bagus, tentu. Tapi jawaban saya hampir selalu sama. Berjalan kaki. Ya, berjalan. Gerakan paling purba yang manusia miliki. Namun tentu saja, bukan sembarang jalan-jalan sore sambil menggerutu melihat harga cabai.
Ada seni berjalan yang membuat otak betul-betul menyalakan lampu-lampu kecilnya. Izinkan saya bercerita tentang Ibu Dewi, usia 78 tahun. Salah satu pasien yang awalnya skeptis. Setiap hari ia sudah terbiasa jalan kaki sekitar 1 jam mengelilingi kompleks. Namun, ia tetap sering lupa jadwal janji temu. Percuma jalan, dok, otak tetap lemot. Begitu protesnya. Lalu saya perkenalkan cara jalan yang sedikit berbeda. Dalam 3 bulan, saya hampir tidak mengenali dirinya. Dari yang mudah marah menjadi lebih ceria. Bahkan berhasil mengingat ulang tahun semua cucunya. Apa bedanya? Metodenya sederhana, tapi menantang. Pertama, bermain dengan tempo. Jalan cepat lalu perlahan, lalu cepat lagi. Bukan maraton, melainkan intermiten, mirip musik dengan ritme naik turun. Otak menyenangi perubahan ritme ini, karena ia dipaksa mengantisipasi gerakan tubuh baru. Ibu Dewi semula mengomel karena jadi ngos-ngosan, tapi kemudian berkata bangga, dok, saya malah merasakan kepala lebih segar. Kedua, ubah arah, jangan selalu lurus ke pasar atau ke jalan raya. Sesekali bergerak zigzag, belok kanan mendadak, atau sekadar berjalan mundur 3 langkah. Otak yang terbiasa pola jalan lurus jadi terkejut. Ia harus mengaktifkan area navigasi spasial. Saya suka menyebutnya GPS otak. Lucunya, beberapa pasien lansia saya kadang sampai berdebat, "Dok, ini bukan jalan sehat, ini justru bikin tersasar." Dan saya jawab, "Betul, justru karena tersasar, otak Anda sedang terjaga." Ketiga, naik turun tangga. Nah, ini sering menjadi tantangan. Tubuh terasa berat, lutut protes, namun sekali terbiasa, manfaatnya luar biasa. Ketika kita menapaki tangga, tubuh perlu menyalakan keseimbangan ekstra, dan otomatis otak depan ikut sibuk menjaga koordinasi. Satu pasien saya, Pak Hadi, 82 tahun, selalu menghindari tangga. Begitu saya persuasi untuk mencoba 2 anak tangga sehari, lama-lama beliau berkelakar, "Dok, lutut saya merengut, tapi otak saya tersenyum." Ada juga permainan menghitung sambil berjalan. Mulai dari 100 turun satu-satu atau pakai kelipatan 7. Seorang ibu lucu pernah berkata, "Dok, kenapa hidup saya jadi makin susah? Sudah jalan capek, masih disuruh hitung." Tapi 3 bulan kemudian, beliau dengan bangga mengaku bisa menyebut nomor telepon rumah lama yang sudah 20 tahun tidak diingat. Itu bukti koordinasi ganda. Bergerak dan menghitung bisa membuat jalur otak makin tajam. Lalu, ada metode sederhana mengamati warna. Pilihlah warna tema harian, merah, biru, atau kuning. Saat berjalan, perhatikan berapa banyak objek dengan warna itu. Misalnya, ada 5 mobil merah, 3 baju merah, 1 papan iklan merah. Rasanya sepele, tetapi sepanjang perjalanan otak dipaksa awas, memindai, lalu menyimpan data. Saya pernah coba sendiri dengan tema hijau. Hasilnya, ternyata lebih banyak tanaman tetangga yang hijau pucat daripada hijau segar. Informasi tidak penting untuk dunia, tetapi bagi otak itu seperti teka-teki kecil yang menyenangkan. Satu kebijaksanaan yang saya dapatkan dari dunia berjalan ini datang dari seorang kakek, Pak Bismo, umur 79 tahun. Ia dulu sering hilang arah, sampai keluarganya takut ia keluar sendiri. Setelah mencoba metode jalan tematik tadi selama 6 bulan, akhirnya ia bisa pergi ke pasar sendiri tanpa tersesat. Ketika saya tanyakan apa rahasianya, ia menjawab, "Saya jalan sambil ngobrol dengan pohon dan tiang listrik di sepanjang jalan. Jadi, ingatan saya tentang rute makin kuat." Tak ada teori ilmiah rumit di balik cara unik itu, tapi faktanya, hasilnya nyata. Sebagai bumbu ringan, faktanya burung merpati terkenal tangguh menavigasi ribuan kilometer bukan hanya karena kompas magnet alami, tetapi juga karena pola berjalan dan terbang mereka penuh variasi.
Jadi bisa dikatakan, ketika kita berjalan dengan pola tak biasa, kita sedang sedikit-sedikit menjadi merpati, meski tanpa sayap dan tentu tanpa kebiasaan meninggalkan oleh-oleh di atap. Dalam ranah akademis, sebenarnya masih ada perdebatan. Apakah jalan intermiten lebih ampuh atau jalan konstan tapi lama lebih efektif? Beberapa studi mendukung teori intermiten karena lebih menantang otak, sementara yang lain mengatakan durasi panjang lebih berpengaruh pada kesehatan jantung yang pada akhirnya menyehatkan otak juga. Mungkin jawabannya sederhana, kombinasikan keduanya, variasikan sesuai kebutuhan agar otak tidak bosan. Saya menekankan ke pasien bahwa berjalan otak ini bukan soal jarak jauh atau jumlah langkah ribuan. Lebih ke soal bagaimana langkah itu dilakukan. Kalau berjalan monoton, otak bosan. Kalau terlalu santai, otak tidur. Yang dibutuhkan adalah sentuhan kreativitas kecil. Jalan sambil merekam hal-hal unik sekitar Anda. Jalan sambil melantunkan suara kecil. Bahkan jalan sambil menggendong cucu kalau kuat. Dan jika tidak kuat, cukup jalan sambil tertawa bersama cucu. Saya sendiri punya pengalaman pribadi. Dulu, saya selalu berjalan untuk sekadar olahraga tubuh. Tapi sejak mengubah pola, cepat, lambat, zigzag, dan berhitung, saya mendapati banyak ide tulisan muncul saat berjalan. Pernah saya menemukan solusi untuk masalah penelitian yang sudah seminggu buntu. Hanya karena sedang bermain menghitung langkah mundur 15 detik saat jalan sore. Otak ternyata memang suka diprovokasi. Jadi, berjalan bukan hanya soal kaki, tetapi juga soal arah pikiran. Langkah kreatif yang kita lakukan bisa menjadi terapi sederhana dan murah. Menegaskan kembali bahwa kita bisa melatih otak kapan saja. Bahkan di trotoar depan rumah. Setelah memainkan kaki dan memetik kebugaran dari jalan, kita akan melangkah ke ruang dalam yang lebih tenang. Karena latihan otak bukan hanya aktivitas siang hari, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan malam. Tidur bukan sekadar memejamkan mata. Ia adalah bengkel sunyi tempat otak memperbaiki diri. Malam ini, mari kita bersiap memasuki bab baru. Malam sebagai obat ajaib. Beberapa tahun lalu, seorang pasien saya bernama Bu Ernawati, usia 74 tahun, datang dengan keluhan utama, sulit tidur. Dok, saya sudah coba susu hangat, sudah coba ganti kasur, tapi tetap terbangun jam 2 pagi. Dan setelah itu saya tidak bisa tidur lagi. Yang membuat saya terkejut, ternyata sejak masalah tidur itulah daya ingat beliau memburuk tajam. Tadinya hanya sering lupa kacamata, kini ia sampai lupa nama menantu sendiri. Dari situlah saya menegaskan satu hal yang ingin saya bagikan pada Anda malam ini. Tidur adalah bengkel ajaib otak. Saat kita tertidur lelap, khususnya dalam tidur dalam, deep sleep, otak bekerja membersihkan sampah metaboliknya, zat beracun seperti beta amiloid yang bila menumpuk bisa memicu Alzheimer, cuci bersih keluar lewat sistem glimpatik. Jadi, seolah-olah ada tukang kebersihan kecil berlari di dalam kepala setiap malam. Namun, bila kita gagal tidur cukup, tukang kebersihan itu mogok kerja, sampah menumpuk, dan pagi hari otak terasa kusut. Kebanyakan orang berpikir tidur itu pasif. Ya sudah, kita hanya rebahan dan berhenti bergerak. Padahal, di balik kelopak mata tertutup, otak beroperasi seperti bandara sibuk. Kenangan disusun ulang. Informasi baru dipindahkan dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Emosi semrawut dilipat dan disimpan rapi. Inilah alasan mengapa setelah tidur nyenyak, kita bisa tiba-tiba memecahkan masalah yang malam sebelumnya terasa mustahil. Tentu saja, kalau malam dihabiskan dengan ponsel menyala atau televisi maraton drama Korea, mekanisme ajaib itu bangsai. Saya sering menyebut ponsel sebagai pencuri tidur profesional. Cahaya biru layarnya mengurangi produksi melatonin, hormon tidur, hingga tubuh kita tetap waspada seolah masih siang. Ironisnya, sebagian pasien saya malah beralasan, "Tapi dok,
Saya cuma buka ponsel sedikit sebelum tidur, supaya cepat bosan. Padahal kebalikannya, justru makin sulit tidur. Saya biasanya menanggapi dengan nada bercanda. Kalau mau cepat bosan, coba baca buku manual mesin cuci. Efeknya lebih cepat daripada Instagram. Nah, mari kita bahas ritual kecil yang bisa membantu tidur. Pertama, matikan semua perangkat elektronik minimal 1 jam sebelum tidur. Jangan kompromi. Kedua, coba rendam kaki dengan air hangat 10 menit. Ternyata, saat kaki hangat, tubuh mengirim sinyal rileks yang membantu kantuk datang lebih cepat. Ketiga, lakukan pernapasan dalam. Saya pribadi kadang memakai metode 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Sulit di awal, tapi lama-lama tubuh merasa seperti digoyang buayan tenang. Keempat, tuliskan 3 rasa syukur sebelum tidur. Saya ajarkan ini pada banyak pasien. Nenek berusia 79 tahun pernah menangis sambil berkata, "Saya bersyukur hari ini hujan turun, jadi sawah saya tidak kering." Sederhana, tapi saat menuliskan itu, hatinya damai. Dan rasa damai itulah yang memudahkan otak untuk masuk ke fase tidur lebih dalam. Ada pula latihan otot progresif. Tegangkan jari kaki 5 detik, lepaskan, tegangkan betis, lepaskan. Begitu seterusnya naik ke tubuh bagian atas. Beberapa pasien bilang latihan ini membosankan. Saya jawab, itu bagus. Kalau latihan ini bikin bosan, bosan itu yang akan membuat Anda ketiduran. Banyak dari mereka akhirnya setuju, karena tiba-tiba baru sadar sudah tertidur ketika masih di bagian perut. Dari semua ritual itu, ada satu yang sering disepelekan, kegelapan. Bahkan cahaya kecil dari jam digital sering cukup untuk mengacaukan otak. Saya punya pasien yang baru membaik tidurnya setelah menutup seluruh lampu kecil di kamarnya. "Dok, ternyata saya tidur lebih nyenyak dalam kegelapan," katanya heran. Saya menjawab, "Iya Bu, otak bukan kucing. Dia tidak suka main di gelap dengan lampu kedip." Dalam dunia akademis, terdapat perdebatan menarik. Apakah kualitas tidur lebih penting daripada durasi? Atau sebaliknya? Beberapa ilmuwan menekankan bahwa 6 jam tidur dalam sangat cukup bila kualitasnya baik. Sementara yang lain menyatakan 8 jam mutlak diperlukan. Saya pribadi memilih berada di tengah, kualitas utama, tapi durasi yang cukup tetap penting. Otak seperti tukang cuci, meski deterjennya kuat, tetap butuh waktu cukup untuk menyelesaikan cucian menumpuk. Satu peristiwa kebijaksanaan yang selalu saya ingat datang dari Pak Rahmat. 41 tahun, beliau dulu insomnia parah. Sering tidur hanya 3 jam, lalu terjaga. Setelah belajar mematikan gawai, minum segelas susu kunyit, dan membaca doa syukur singkat tiap malam, tiba-tiba tidurnya jadi 8 jam penuh. Ia bilang, "Bangun rasanya kepala saya seperti habis dicuci sabun wangi." Sejak itu, ia juga jarang lupa, bahkan bisa kembali hobi mengajar cucu mengaji. Saya jadi yakin, tidur benar-benar bisa mengembalikan otak yang redup. Sedikit trivia aneh, lumba-lumba hanya pernah menggunakan separuh otak untuk tidur. Separuhnya lagi tetap aktif menjaga pernapasan bib. Jadi mereka seperti sedang shift malam dan shift siang tak berkesudahan. Bayangkan kalau manusia harus begitu, pasti lahir generasi dengan kantung mata sebesar tas belanja. Untungnya kita bisa mematikan otak secara penuh. Justru itu anugerah, jangan disia-siakan dengan scrolling layar pucat. Jadi sahabat malam ini, ulangi baik-baik, tidur bukan malas. Tidur itu latihan otak level dewa. Jangan bangga dengan kalimat, "Saya hanya tidur 3 jam, tapi kuat kerja." Itu bukan prestasi, itu surat undangan untuk otak melemah dini. Sekarang kita sudah menyinggung melatonin, hormon ajaib yang mengatur tidur. Tapi yang lebih menarik, ternyata melatonin bukan sekadar pembawa kantuk.
ia juga berperan menjaga sel otak agar awet muda. Bagian berikutnya akan membawa kita menyelami rahasia melatonin, serta bagaimana kita bisa meningkatkannya secara alami. Dan tentu, dari sana kita akan merendah sebuah sistem lengkap, sebuah pola hidup yang dapat membuat memori tetap cemerlang, bahkan di usia 90-an. Mari kita bicara tentang melatonin. Banyak orang menganggapnya sekadar hormon tidur, penyebab kita merasa mengantuk di malam hari. Tapi sesungguhnya, melatonin ibarat konduktor orkestra malam. Ia tidak hanya menidurkan kita, tetapi juga mengatur ritme seluruh sistem tubuh. Kapan hati membersihkan darah, kapan otot direlaksasi, bahkan kapan otak memperbaiki jaringan halusnya. Tanpa melatonin, konser malam di tubuh kita jadi kacau, alat musik sumbang, dan esok paginya kepala kita berat, mata lelah, memori hancur bagaikan kaset pita terurai. Inilah yang sering saya tekankan, seiring usia, produksi melatonin menurun drastis. Pada usia 20 tahun, otak memproduksinya laksana air mancur. Tapi ketika sampai angka 70, hanya tersisa tetes-tetes. Itulah mengapa insomnia, gangguan tidur, hingga mudah lupa, sering datang bersamaan setelah usia menua. Kabar buruk? Memang. Tapi kabar baik, kita masih bisa memancing tubuh memproduksinya lagi dengan cara alami. Salah satu rahasia kecil adalah cahaya pagi. Ironis sekali, untuk tidur nyenyak di malam hari, kita justru harus mandi cahaya matahari di pagi hari. Dengan menatap sinar pagi setidaknya 20 menit, tubuh kita mengatur jam biologis, siang terang, malam gelap. Saat matahari terbenam, otak akan lebih mudah memutuskan. Oke, waktunya produksi melatonin. Saya pernah mencoba membuktikan langsung bersama pasien bernama Pak Sugiarto. Beliau semula insomnia 15 tahun. Setelah rutin duduk di beranda setiap pagi, dalam 2 bulan beliau berkata, "Dok, saya sekarang bisa tidur jam 10 malam tanpa obat rasanya seperti kembali kuliah dulu." Selain cahaya pagi, ada trik kecil berbasis makanan. Misalnya, buah ceri asam, tart cherry, yang kaya melatonin alami, ternyata segelas jus ceri hangat sebelum tidur bisa bekerja setara pil tidur alami, tapi tanpa efek samping pusing, atau camilan pisang dengan kacang kenari. Pisang mengandung triptofan, bahan baku serotonin yang pada gilirannya berubah jadi melatonin. Jadi memakan pisang di malam hari bukan hanya menyehatkan pencernaan, tapi juga membangun bantal hormon agar tidur lebih nyenyak. Faktor lain adalah aroma. Penelitian aromaterapi menunjukkan bahwa bau lavender bisa meningkatkan produksi melatonin. Saya tahu beberapa orang skeptis. Masa hanya bau bunga bisa bikin tidur? Nah, saya suka menjawab. Kalau bau jengkol bisa bikin orang kabur dari dapur, kenapa bau lavender tidak bisa bikin orang tenang? Humor kecil, tapi efek ilmiahnya nyata. Aroma memengaruhi sistem limbik otak, salah satu pusat emosi dan tidur. Mari saya selipkan satu peristiwa kebijaksanaan. Seorang kakek 83 tahun, Pak Darno, selalu melakukan pijatan ringan di telapak kaki sebelum tidur. Tidak dengan minyak mahal, hanya diusap dengan minyak kelapa hangat. Tentu ia tidak tahu istilah medik, tapi tahu rasanya lebih hangat, lebih tenang, tidur lebih dalam. Saat saya menjelaskan bahwa refleksi kaki memang terhubung erat dengan sistem saraf pusat, beliau hanya terkekeh. Saya ini tukang becak dulu. Tidur pulas itu modal hidup. Benar sekali, dan sampai sekarang ingatannya masih kuat. Ada hal menarik yang sering diperdebatkan dalam dunia akademis. Apakah suplemen melatonin yang dijual bebas benar-benar aman dipakai jangka panjang? Beberapa peneliti pro, karena dosis rendah relatif aman, sementara lainnya menentang. Khawatir tubuh jadi malas memproduksi alami.
Sikap saya lebih suka cara alami dulu. Cahaya, makanan, ritual tidur yang damai. Bila semua sudah dicoba, baru suplementasi disarankan. Dan itu pun dalam pengawasan. Bagaimanapun, tubuh tidak suka dimanjakan terlalu banyak. Ia lebih senang diajak bekerja sama. Lalu bagaimana kita merajut semua bagian ini? Nutrisi, rutinitas pagi, latihan kognitif, tawa berjalan, tidur, dan melatonin menjadi satu sistem. Inilah saatnya kita menyatukan, saya menyebutnya sistem otak seumur hidup. Sistem ini sederhana namun lengkap. Pagi, air hangat plus cahaya matahari pelarasa syukur. Siang, jalan kreatif sambil menghitung atau mengamati warna. Sore, cemilan sehat untuk otak, buah berwarna, kacang, yogurt. Malam, hentikan gawai, lakukan peregangan dan catat 3 syukur harian. Sepanjang hari, sisipkan 10-15 menit permainan otak, kata terbalik, tangan kiri, dan del. Lalu imbangi dengan sedikit tawa atau nyanyian nostalgia. Bila dijalankan konsisten, ini bukan lagi sekadar rutinitas sementara, tapi menjadi gaya hidup. Layaknya menabung, hasilnya mungkin tidak langsung terasa hari ini atau minggu depan. Namun 6 bulan, setahun, 5 tahun kemudian, ketika teman sebaya mulai pusing mencari kunci, Anda masih bisa tertawa sambil berkata, "Oh, kunci itu ada di meja. Tadi saya taruh sengaja." Jangan percaya sepenuhnya pada saya, percaya pada tubuh Anda sendiri. Tubuh punya cara memberitahu bila ia bahagia. Tidur lebih pulas, bangun lebih segar, otak lebih tajam, hati lebih ringan. Dan itulah tanda bahwa sistem ini bekerja. Dan akhirnya, mari kita melambat. Sahabat malam ini, kita sudah menelusuri perjalanan panjang. Dari ketakutan paling getir saat orang yang kita sayangi tak mengenali wajah kita lagi, hingga menemukan kembali harapan lewat kebiasaan sederhana. Kita belajar bahwa otak bukanlah benda rapuh yang sekadar menyerah pada usia. Ia bagaikan otot, dilatih bisa tumbuh, dimanja berlebihan bisa layu. Kita melihat bagaimana nutrisi pelangi memberi bahan bakar, bagaimana 15 menit pagi jadi tombol start, bagaimana latihan lucu seperti kata terbalik atau menulis dengan tangan kiri bisa membuka jalur baru. Bagaimana tawa, nyanyian, dan rasa syukur memupuk neuron seperti hujan menyuburkan bumi. Bagaimana langkah kaki yang kreatif bisa menyalakan GPS otak. Dan akhirnya, bagaimana tidur damai serta melatonin menjaga agar seluruh konser kehidupan tetap harmonis. Boleh jadi hari-hari Anda kadang masih digelayuti lupa sekilas, lupa kunci, lupa nama, lupa tujuan masuk kamar. Jangan takut. Anggap itu bel tanda sekolah, bukan vonis. Sebuah pengingat lembut untuk kembali merawat otak Anda. Tidak ada kata terlambat, karena bahkan pada usia 80-an, saya melihat banyak pasien masih mampu menumbuhkan kembali percikan ingatannya. Jadi malam ini, sebelum Anda benar-benar terlelap, tarik napas panjang dan bayangkan otak Anda sebagai taman. Pohon-pohon kenangan sedang dirawat, daun-daun pikiran sedang dibersihkan embun, dan di atasnya langit gelap memberi kesempatan bagi bintang satu persatu untuk menyala. Tenanglah, biarkan tubuh Anda beristirahat dan izinkan otak Anda bekerja dalam diam. Diam yang indah, diam yang menyembuhkan.